Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'na bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita pada malam hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan juga dimanapun juga umat Islam yang sedang tertimpa musibah, semoga diberi kemudahan dan segera diberi jalan keluar yang terbaik. Ini Pak. Baik. Bukan, itu di قبل أن نبدأ درسنا أريد أن أقرأ لكم كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Ibu Anita Rifai. Hadirah. Ibu Citra, Ibu Dewi Ilahuni. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha di Tanur Fadilah. Hadirah. Ba'daha Ibu Edita Anggraini. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Erniwati. Hadirah Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Hadirah Ustaz. Barakallahu. Ba'daha Ibu Herawati Aman. Hadirah Ustaz. Jayid. Ba'daha Ibu Indah Monadiana. Hadirah Ustaz. Ba'daha Ibu Iriana. Ibu Iriana. Lam tahdur. Baik. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati. Ibu Kurnia lam tahdur aidan. Ba'daha Ibu Lia Sislia. Ibu Lia lam tahdur. Ba'daha Ibu Lina Susilawati. Ibu Lina barusan mengirimkan tugas-tugas tulis. Semoga Allah memberikan kamu. Ibu Lina Wartabone dari Fahisa dan Ba'daha Nabila Putri Wulandari. Nabila Putri Wulandari lam tahdur. Ba'daha Ibu Lina Firansi. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ba'daha Nindya Indah Damayanti. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ba'daha Ibu Nini Dewi Handayani. Hadirah Ustaz. Ba'daha Ibu Nuril Asfin. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Putri Rosmawati lam tahdur. Ba'daha Siti Humaida lam tahdur aidan. Ba'daha Ibu Khadijah. barangnya udah dikirim di bawah jalan. lam tahdur. Ba'daha Siti Nadhifah Nur Qalbi. Bintang. Jayid. Ibu Sri Sukani. Hadir. Ustaz. Naam. Hadirah Ustaz. Siapa?
Siapa, Om? Halo? Ibu Sri Sukani barusan namanya. Hadirah Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Baik, ba'daha Ibu Titi Rahmawati. Lam tahdhur. Ba'daha Ibu Titi Surjawati. Hadirah Ustadz. Ba'daha Ibu Ulfah. Ibu Ulfah Andriani ini beliau kemarin izin untuk istirahat mungkin kurang lebih 1 bulan untuk pemulihan perawatan. Semoga Allah segera memberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin. Allah. Baik, ba'daha Ibu Wahyuni. Hadirah Ustadz. Ba'daha Wilda Hidayah Putri. Hadirah Ustadz. Akhirah Ibu Yayah Rohiyah. Ibu Yayah. Hadirah Ustadz. Hadirah, Om, ya? Hadirah. Ada yang belum terpanggil atau terlewat? Itu Ustadz Lina Susilawati Ustadz. Bu Lina Susilawati, barakallahu fiik. Barakallah. Ada lagi selain Bu Lina? Ibu Iriana, Ibu Kurnia Irawati, Ibu Lia Suslia. Lam tahdhur kulluhunna. Nabila Putri Wulandari, Putri Rosmawati, Siti Humaidah, Ibu Siti Khadijah, Siti Nadhifah Nur Qalbi, Ibu Titi Rahmawati, lam tahdhur kulluhunna. Baik, bagus. Baik. Kaifa halukunna? Bi khairin, alhamdulillah Ustadz. Dikasih kata gantinya, dikasih dhamirnya, Om. Nahnu. Nahnu bi khair. Alhamdulillah. Oh gitu ya Ustadz. Kan pertanyaannya kaifa halukunna antunna kan semuanya kan yang saya tanyakan bukan satu orang saja. Oke. Iya Ustadz, baik. Alhamdulillah. Baik. Baik. قبل أن نستمر إلى درس جديد أريد أن أسألكن عن الدرس الماضي ماذا درسنا في لقائنا الماضي. Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu? Dan lalu kita belum selesai kan, Om, ya? Huruf jar Ustadz. Huruf jar. Ustadz. Kemarin kita belajar bab berapa? Bab Ad-Darsul Rabi'. 4. Dars Rabi' di dalam dars Rabi' itu pertama ada huruful jar, ba'du hurufil jar. Yang kedua apa, Om? Istifham itu ya. Sebagian ada waktu istifham. Satu lagi, udah 3. Jenis kelamin kata Ustaz. Apa? Munawwar, muzakkar. Al-alam al-mu'annas. Isim alismu alam itu isim alam. Isim alam. Nah, ini yang kita tampilkan di layar. Jadi kemarin kita mempelajari 3 poin ini. Yang pertama, hurufil jar, sebagian huruf jar, ya baru 4 saja kita pelajari. Lalu yang kedua kita pelajari adawatul istifham, sebagian huruf istifham yang belum kita pelajari. Ini dimunculkan lagi sebagian, ada aina, madza, dan aina. Lalu yang ketiga yang kita bahas pekan lalu adalah al-alam al-mu'annas. Al-alam al-mu'annas. Mu'annas. Baik. Tentang huruful jar. Huruful jar kemarin kita sampaikan. Pengaruh huruf jar itu apa itu, Ibu? Majrur. Membuat isim setelahnya menjadi majrur. Kan isim setelahnya majrur. Jadikan isim setelahnya majrur. Tanda jarnya apa, Ibu? Kasroh tandanya. Kasroh. Jadi huruful jar itu pengaruh huruful jar itu menjadikan isim setelahnya majrur atau dalam keadaan jar. Tandanya apa? Tandanya adalah harokat kasroh. Jadi huruf terakhirnya berharokat kasroh. Gitu, Ibu, ya?
Ya. Istilahnya kalau di buku ibu tajurrul ism alladhi ba'daha bil kasrah. Menjadikan isim setelahnya majrur. Tandanya kasrah. Baik. Dan kemarin yang baru kita pelajari baru 4 saja. Fi, ala, min, dan ila. Ala, min, dan ila. Fi, gimana? Di dalam. Ala, gimana? Pada. Di atas. Tentunya min, gimana? Dari Jadi, ila, gimana? kepada. Allah ke atau kepada. Jayid. Ini 4 ini saja yang kita pelajari di bab ini. Sedangkan sisanya akan bertahap di bab-bab selanjutnya nanti insya Allah. Baik, contoh penerapan dalam kalimat Muhammadun fil baiti. Kita perhatikan di sana kemarin fi itu adalah harful jar, pengaruhnya menjadikan isim setelahnya majrur, tandanya kasroh. Tandanya kasroh, makanya fil baiti bukan fil baitu. Begitu Ibu ya. Tapi fil baiti. Di sana juga ada contoh yang lain. Di sini ada pertanyaan Ibu, masih ada yang bingung tentang huruful jar? Masih ada yang bingung? Silahkan ditanyakan. Hal min soal. Hal indakunna soal an hurufil jar? Laisa hunaka soal? Nastamir idzan. La yujad. لا يوجد. الصفحة التي بعدها هناك بعض الاستفهام، بعض أدوات الاستفهام. طيب. Ibu Lia, Teh Lia. Baik. Barakallahu fiik. Baru masuk. Insyaallah nanti kita absen sekalian mengerjakan. Baik. Aina. Kemarin kita jelaskan aina bima'na. Ma ma'na aina? Di mana? Di mana? Ahsantunna. Berarti kira-kira aina itu menanyakan tentang apa? Tempat, lokasi. Su'alun 'anil makan. Al-makan. Ma ma'na al-makan? Tempat. 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 Jadi aina misal di sana aina Muhammadun? Muhammadun fil ghurfati atau huwa fil ghurfati. Jadi aina itu menanyakan tentang makan atau tempat. Su'alun 'anil makan. Kelihatan. Baik. Contoh yang lain, wa min aina Ammarun. Sebenarnya ini sama saja, hanya saja ditambahkan min sebelumnya, ditambahkan harful jar. Jadi min aina. Kalau tadi aina bima'na di mana? Kalau min aina bima'na Dari mana? Dari dari mana? mana? Cara menjawabnya juga dengan harful jar juga. Misalnya di sini tadi. Wa min aina Ammarun huwa min Jakarta. Baik. Ini sama-sama soalun anil makan. Insyaallah nggak bingung Ibu ya penerapannya. Jadi penerapan kata tanya dan juga jawabannya. Yang harus kita perhatikan di sini dua-duanya. Penerapan kata tanyanya bagaimana dan cara menjawabnya juga bagaimana. Begitu Ibu ya. Selanjutnya di sana ada istifham madza. Madza. Kita jelaskan kemarin madza itu sebenarnya maknanya sama dengan apa Ibu? Apa? Dengan ma, kan itu kan? Persis sama maknanya dengan ma. Tayyib, madza 'alal maktabi? Al-qalamu 'alal maktabi. Di sini ma atau madza sama saja keduanya soalun atau istifhamun li ghairil aqil. Itu kata tanya yang diterapkan untuk ghairul aqil. Kita Ibu. Tayyib, ghairul aqil yang tidak berakal. Tidak berakal, mal. Hal min soal. Ada pertanyaan? Masih ada yang bingung tentang beberapa istifham ini? Laisa hunaka soal, la yujad. Idzan nastamir. Poin pembahasan terakhir kemarin tentang al-alam al-mu'annats la yunawwan. Saya tanya lagi, al-alam yang termasuk al-alam itu sebenarnya apa saja Ibu? Nama orang atau merek, nama daerah atau tempat. Nama orang, nama daerah atau tempat.
dan juga nama merek. Nama merek. Dan di sini sebenarnya pembahasan di sini lebih khusus kebanyakan tentang nama orang kan Ibu ya. Makanya di sini al-alam al-muannas. Maksudnya di sini muannas itu apa kemarin ya Ibu? Atasnya nama siapa? Berjenis Feminim ya. Feminim. Muannas, perempuan. Nama perempuan. Jadi di sini nama perempuan. Ketentuannya bagaimana ke nama perempuan itu? Secara penulisan dan pengucapan bagaimana? Kalau kurang dari 3 huruf berakhiran tanwin. Tapi di sini secara umum dulu la yunawwanu di sini secara umum al-alam al-muannas itu tidak ditanwin Tidak boleh ditanwin. kecuali yang kurang Kecuali nama perempuan 3 huruf atau kurang. Yang 3 huruf atau kurang gitu Ibu ya. 3 huruf atau kurang itu nanti tetap tanwin. Tapi kalau lebih dari 3 huruf itu la yunawwanu mamnu'un minas sharf, tidak boleh ditanwin. Misal Aisyatu. Di sini tidak boleh Aisyatun. Harus dhammah satu saja. Aisyatu. Begitu Ibu ya. Semuanya seperti itu nama-nama muannats yang lebih dari 3 huruf. Aminatu, Maryamu, Fatimatu, Zainabu, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan hanya 3 huruf, maka tetap boleh tanwin. Tetap boleh tanwin. Karena asalnya itu memang tanwin kan Ibu ya? Tanwin. Baik. Demikian juga nanti beberapa kata yang lain. Misalkan nanti di semester 2 ada kaidah juga tentang nama non-Arab itu tidak boleh tanwin. Misalnya seperti itu. Itu juga tetap yang terdiri dari 3 huruf saja itu tetap boleh tanwin. Tapi kalau yang lebih dari 3 huruf, Tidak tanwin. Tidak tanwin. Nanti insya Allah semester 2 kita bahas itu. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Anil alam al-mu'annas la yunawwan. Ya yujad? Baik. Kita kemarin sudah membaca hiwar ini Ibu ya. Dan at-tamrinul awal juga kita sudah jawab. Alhamdulillah semuanya. Kita lanjut ke at-tamrin as-tsani. At-tamrin as-tsani kita belum jawab sama sekali Ibu. Betul atau betul? Belum Ustaz. Belum. Untuk PR insya Allah kita sekalian jawab di akhir saja nanti karena PR-nya memang letaknya di akhir. Untuk sebagian ibu-ibu mungkin belum saya koreksi, saya minta maaf. Insya Allah setelah pelajaran nanti insya Allah saya koreksi baru dapat setengah. Ini kelas kita kan banyak 31 ibu-ibu semuanya dan yang saya koreksi baru sampai nomor 15. Tapi jadwalnya ada yang Semoga Allah berikan umur. Baik. Di sini at-tamrin tsani. Latihan kedua. Perintahnya apa Ibu? Iqra waktub ma'a dhatti awakhiril kalimati. Dan tulislah. Bacalah. Iqra, ma makna iqra? Baca. Uktub, ma makna uktub? Tulislah. Tulislah. Ma'a dhatti awakhiril kalimat. Maksudnya bagaimana? Dengan Dobti ya. Dobat, ma makna dobat? Dobet. Kak, sebentar. Apa ya? Aduh, mana ya? Dobtun kalau Tempat bukan ya tempat. Dobtun kalau konteksnya dalam nahwu seperti ini biasanya itu maksudnya adalah harokat Ibu. Dobtun itu maksudnya adalah harokat. Begitu Ibu ya? Ya, Ma'adot di awakhiril kalimat dengan melengkapi harokat terakhir setiap kata. Begitu Ibu ya maksudnya? Baik. Kita coba. Jadi silahkan dibaca. Nanti saya sebut namanya satu persatu. Kita baca dan di harokatnya dibaca semuanya Ibu ya. Dengan cuma nanti harokat terakhirnya disukun nanti jadi nggak tahu bedanya kan. Cari aman biasanya gitu. Baik, kita mulai dari Ibu Anita Rifai, tafadhali. Yang mana Ustadz? Yang ini Om. Nomor latihan 2 tadi ya yang Betul, yang kata pertama ini. mau di iya.
Ustadz, maaf ini halaman 40 ya? Ikro waktu oh, Halaman berapa ini, Om? Saya lihat. 44 Ustaz. 44. saya Halaman berdasarkan 40, persis halaman 40. Jadi Oke. halaman 40 yang pertama paling atas. Al-Madro 1. Al Al-Madro 1. Jayid, al-madrasatu gitu, Om ya. Al-madrasatu. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Sepertinya tadi agak sedikit ragu, Om. Kenapa, Om? Saya maklum matanya kekecilan, saya lihat di layar HP kekecilan. Oh, tayyib. Kata Iya, Allah iya. aneh. Semoga Allah memberikan kemudahan. Iya, Pak. Oh, iya nggak pakai ada huruf jarnya, jadi Al-Madro 1, Ustaz. Jayid. Nanti al-madrasatu. Sebenarnya terkadang kalau tulisan seperti ini bisa nggak dibaca dengan harokat yang lain, maksudnya makna yang lain. Kalau bu guru itu bahasa Arabnya apa? Oh iya, mudarisatun. Dari Mudarrisatun ya. Tapi di sini betul yang pertama tadi al-madrasatu, karena di sini konteksnya memang seperti itu. Setelahnya juga ada fi kan gitu. Kalau al-mudarrisatu kan nggak mungkin ditambah fi di sebelumnya. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi seperti ini, Om, maksud saya. Ketika ada tulisan Arab tanpa harokat dan Ya. kemungkinan ada dua cara membaca. Tadi kan bisa dibaca al-madrasatu, bisa dibaca al-mudarrisatu kan gitu, ya. Iya, Al-madrasatu maknanya sekolah. Kalau Sekolah. al-mudarrisatu maknanya guru perempuan. bu guru. Iya, Bahasa Bu kita guru. Sorry. Iya, iya. guru perempuan. Baik. Kalau seperti itu kita cara memilihnya bagaimana menentukannya? Dilihat konteksnya. Jadi Dilihat konteksnya bagaimana? Susunan kalimatnya bagaimana? Begitu, Om, ya. Kalau Baik. kita lihat setelahnya seperti ini kan ini tentang huruf jar. Nggak Aha. mungkin kan kalau sebelumnya huruf jar dibaca al-mudarrisatu kan nggak mungkin, bu guru fil mudarrisati kan nggak mungkin. Jadi fil madrasati kan. Afwan, Maksud saya, Ustadz, Afwan. Yang Nah. al-mudari 1 itu misalnya nih, misalnya itu adalah al-mudari 1 ya. Itu kalau aslinya kan berarti kalau ditulis gundul gitu dia nggak ada tajwidnya ya. Apa ya? Tajwid, tasdid ya di ro-nya itu ya, Ustadz. sebenarnya itu ya tergantung yang nulis buku juga, Om. Oh. Jadi gini. Jadi begini, Om. Kalau di sini, kalau di buku Durusulullah PDF yang kita bagikan, itu untuk tasdid itu masih kita lengkapi karena memang kita masih belajar. Tapi biasanya kalau sudah bisa, itu tidak ada tasdid lagi. Tidak ada tasdid lagi. Jadi tasdid itu termasuk tanda baca. Tanda baca seperti saya jelaskan sebelumnya, tanda baca itu bukan ada sejak dulu. Tanda baca itu diperuntukkan untuk non-Arab yang belum bisa membaca. Ketika sudah bisa membaca ya tanpa tanda baca sama sekali begitu. Oh, iya. Baik, Ustadz. Insyaallah, Ustadz. Insya Allah kawan-kawan saya share gambar tulisan yang betul-betul tanpa tanda baca, bahkan tanpa titik. Waduh. Tapi itu sudah tidak berlaku kalau tanpa titik. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu. Ibu Dewi Ilahuddin, tafadholi di sana dibaca. Ya, qara'i. Yang mau Ibu Dewi. Paham, Ustaz? Nah, yang ini, Om, ya. Oh, yang itu. Betul. Fil madros. Sekali lagi, Om. Drosati. Nanti. Fil madrasati. Kenapa kok jadi berubah ti fil madrasati? Kenapa? Padahal tadi sebelumnya al madrasatu. Kenapa di sini jadi fil madrasati? Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Karena Jadinya diawali huruf jar sebelumnya. Diawali huruf jar yaitu fi. Fi itu huruf jar mempengaruhi. Setelahnya menjadi majrur, tandanya kasrah. Begitu, Om, ya? Allah. Nggak bingung, Om, ya? Insyaallah. insyaallah. Ba'daha bita nur. fil baiti. Fil baiti, ahsanti, fil baiti. Ini juga demikian. Allah alaik, ba'daha
Ibu Edita Anggraini. Al-baitu. Al-baitu. Ahsanti. Ba'daha. Ibu Erni. Ibu Erniwati. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Jayyid. Ahsanti. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Al-hammamu. Ahsanti. Al-hammamu. Di sini seharusnya ada tasydidnya ya, Ibu ya. Al-hammamu. Ahsanti. Ini betul. Mungkin kita tambahkan tasydid biar nggak salah baca. Oh, jawabannya sudah ada tasydid. Baik, nggak masalah. Kita lanjutkan. Selanjutnya Ibu Herawati Aman. Tafadhali. Fil matbahu. Fil matbahu atau fil matbaho? Fil matbahu. Fil matbahu atau fil matbaho? Fil matbahi. Kenapa fil matbahi, Kenapa kok jadi kasroh? Huruf jar. Karena ada huruf jar sebelumnya. Kok bisa berubah? Padahal saya tanyanya tadi fil matbahu atau fil matbaho. Allah alaikum. Berarti nggak bingung ya, insyaallah. Ingat kalau ada huruf jar sebelumnya berarti ism setelahnya majrur gitu ya. Iya. Makanya kan. Allah alaikum. Ba'daha Ibu Indah Monadiana. Al-maktabi. Al-maktabu, maaf. Al-maktabu. Di sini tidak ada huruf jar sebelumnya ya. Jadi tetap keadaan aslinya marfu' tandanya dhammah. Al-maktabu. Ahsanti, fatallahu alaik. Ba'daha Ibu Iriana, apakah sudah hadirah? Ibu Iriana? Ibu Iriana lam tahdur? Kita cek dulu. Baik. Belum nampak. Kita lanjutkan terlebih dahulu setelah Ibu Iriana. Ibu Kurnia Irawati, apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Tafadhali, silakan coba iqra'i. Alal maktabi. Alal maktabi, ahsanti. Alal maktabi. Enggak bingung ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan Ibu Lia, Suslia, tafadhali. Ibu Lia? Iya, Ustaz. Tafadhali, bisa jawab. Alal kursi. Alal Kursi. Kursiyu atau kursiya? Kursi. Kursiyi, ahsanti, fatallah alaik. Ala kursiyi, karena ada alam ya sebelumnya. Ini sedang safar, Ya. Ya, Ustaz, apa? Enggak masalah. Lagi di jalan. Baik, kita lanjutkan. Setelah Ibu Lia, Ibu Lina. Ibu Lina Susilawati, tafadhali. As-sariru. Ahsanti, as-sariru. As-sariru. Allah alaik. Ba'daha Muzdalifah. Kita lewati. Nabila Putri Wulandari, apakah hadirah? Lam tahdur. Ibu Nina Miranti, tafadhali. Iqra'i. Kamarnya di atas ya. Ini ada Ibu Nina, apakah bisa menyambung suaranya? Walaupun ala tabi. Halal? Kedengaran nggak, Ustaz? Ala ala Afwan, sekali lagi Bu Lina. ala tabi. Alal maktabi, ahsanti. Alal maktabi.
Kenapa kok alal maktabi? Kenapa bi kasroh? Bukan al maktabu. Kenapa? Karena ada ala apa? Karena diawali huruf jar. Ada huruf jarnya depannya Ustadz. Oh, betul sekali. Ahsan, fatahullah alaik. Selanjutnya, soal terakhir di bagian ini. Nindya, tafadhali. Nindya Indah Damayanti. Naam Ustaz. Tafadhali. Fil masjidi. Fil masjidi, ahsanti. Fil masjidi, fatahullah alaik. Itu semuanya kalau misalkan diharokati dengan lengkap seperti itu, ibu-ibu kalau mau mengharokati bisa melihat di layar. Baik. Hal min soal, hal ladaikunna soal, ada pertanyaan tentang at-tamrin atsani ini, latihan kedua. Naam. Afwan Ustadz, itu yang sebelum fil masjid itu ada alal, itu baca itu kok saya nggak ngelihat huruf mimnya ya Ustadz. Itu al-maktabi apa Al-Kitabi. Al, ya Mbak, apa Mbak? Al. Bukannya alal kitabi ya? Saya bacanya alal kitabi, apa mata saya yang salah ya? Betul, alal kitabi. Oh iya iya iya. Tadi saya bilangnya salah, Om. Makta, apa saya yang salah dengar ya Ustadz? Maaf Ustadz. Atau mungkin saya yang salah, bisa jadi saya yang salah. Iya. Karena ya dimaklumi manusia biasa kan. Iya Alal Ustadz. kitabi. Afwan Ustadz. Bisa jadi saya yang salah. Ya, afwan Ustadz. Baik. Alal kitabi. Ada lagi pertanyaan ya, Ibu? Hal min soal? La yujad? Nastamir? At-tamrinu tsalits. Latihan ketiga. Latihan ketiga. Di sana perintahnya sama. Apa Ibu? Iqra' waktub. Iqra' waktub. Kita lanjutkan ya Ibu ya. Tadi terakhir Mbak Nindya, kita lanjutkan ke Ibu Nini Dewi Handayani. Tafadhali. At-talibu fil jami'ati. Ahsanti, at-talibu fil jami'ati. At-talibu tetap dhammah karena tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Fil jami'ati, al-jami'ati kasroh karena ada fi sebelumnya. Jayyid, ahsanti. At-talibu fil jami'ati, seperti itu tulisannya. Mbak Andaha, Ibu Nurilha Asfin, tafadhali. Ibu Nurila. Halo? Ya, Ustaz. Ya. Tafadhali. Nomor 2 ya, Ustaz. Betul. Ar-rajulu fil masjid. Sekali lagi, Om. Ar-rajulu fil masjid. Ahsanti, ar-rajulu fil masjid. Itu ya. Meskipun ini kalau kata ini kan kalau dibaca ar-rijlu bisa saja kan Ibu ya. Tapi ini nggak mungkin dibaca ar-rijlu karena konteksnya kalimatnya fil masjid, nggak mungkin ar-rijlu tapi ar-rajulu. Begitu Ibu ya. Tanya. Kenapa dia bisa dibaca ar-rijlu, Ustaz? Kenapa, Om? Kenapa bisa dibaca ar-rijlu? Ar-rijlu ar-rijlu, apa makna ar-rijlu? Kan tulisannya sama. Ar-rajulu dan ar-rijlu sama tulisannya. Kaki. Tulisannya sama. Tulisannya sama persis. Tapi kalau kita lihat dari konteksnya, ini nggak mungkin dibaca ar-rijlu kan gitu. Iya. Gitu. Jadi kita lihat konteksnya. Kalau misalnya ar-rijalu bisa juga. Ya, kalau ar-rijalu tulisannya kan berbeda, Om. Jimnya panjang. Oh iya. Ar-rijalu kan tulisannya begini kan, Pak. Kalau nggak salah itu jamaknya Betul. rojulu. Rijal. Panjang. Jimnya panjang. Dan meskipun tanpa harokat pun juga bisa ditebak. Ini ar-rojulu atau ar-rijalu kan gitu. Oh iya. Ar-rijalu itu jimnya panjang. Ada lagi pertanyaan? Ibu Nuril Hasan, Fatahullah alaih, kita lanjutkan. Putri Rusmawati, apakah hadirah? Ba'daha Siti Humaidah. Lam tahdur aidan. Ibu Siti Khadijah, apakah hadirah?
Ibu Siti Khadijah. Ya, hadiroh. Tafadhali. Yang nomor ini ya. Betul, Nomor ada ini. Aina tajiru Jayyid. Fidukan. Ulangi sekali lagi, Om. Ada yang terlewat. Ada kata yang terlewat. Aina tajiru Naam. huwa fidukan. Fiduka. Nih. Ahsanti. Aina tajiru huwa fiddukani. Fatahallah alaik. Insyaallah nggak bingung, Om ya? Aina tajiru huwa fiddukani. Yang penting yang tidak ada huruf jar sebelumnya tetap dhammah, sedangkan yang diawali huruf jar jadi kasrah huruf terakhir. Aina tajiru huwa fiddukani. Fatahallah alaik. Setelah Ibu Siti Khadijah, Siti Nadhifah Nurqalbi, apakah hadirah? Siti Nadhifah Nurqalbi? Lam tahdur? Baik. Kita lanjutkan. Ibu Sri Sukani, tafadhali. Ibu Sri Sukani. Iqra'i, tafadhali. Silakan dibaca. Zaidahu ya fil warfati. Santi. Aina Zainabun atau Zainabu? Zaidabu. Kenapa kok tidak tanwin? Padahal tidak ada al sebelumnya. Zainabu. Kenapa kok tidak tanwin? Kenapa tidak kita baca Zainabun? Zaidabu, Ustaz. Justru betul yang pertama, Om. Betul tadi Zainabu. Tapi saya tanya, alasannya kenapa kok Zainabu bukan Zainabun? Yang isim ghairu munsharif bukan ya? Karena dia termasuk jenis al-alam al-muannas, nama perempuan kan ya? Nama perempuan lebih dari 3 huruf. Betul sekali. Jadi dia tidak boleh tanwin. Aina Zainabu. Aina Zainabu. Hiya fil ghurfati. Begitu, Om ya? Bu Sri. Nggak bingung, Om ya, insyaallah? Naam. Baik. Fatahlah alaik. Kita lanjutkan. Ibu Titi Rahmawati, apakah hadirah? Ibu Titi Rahmawati. Lam tahadur. Kalau belum hadirah, kita lanjutkan ke Ibu Titi Surjawati. Tafadhali. Aina waroku. Sekali lagi, coba sekali lagi. Ainal waroku. Ainal. Ada lamnya, Om ya? Ainal. Ya, ainal waroku. Jayyid. Huwa alal maktabi. Ahsanti, fatahallahu alaik. Ainal waraqu huwa alal maktabi. Kenapa di sini al-waraqu tidak tanwin? Kan itu al, Ustaz. Kan itu al ya. Ya biasa aja, sabar. Saya cuma bertanya. Kan itu nggak masalah, saya apa? Karena di sana ada al, Om ya. Kan ism kemarin kita bab 3, kalau ada al maka tidak boleh tanwin. Betul sekali, tadi sudah membacanya. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Fatahlahu alaik. Kita lanjutkan ke Ibu Wahyuni, tafadhali. Ibu Wahyuni, tafadhali. Oh iya Ustaz, afwan Ustaz. Nah. Ainal mudarisu. Jayyid. Huwa fil fasli. Ahsanti. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Insyaallah tidak ada kendala lagi. Kita lanjutkan Wilda Hidayah Putri. Tafadhali. Aina yasirun. Aina yasirun. Huwa
fil mir itu Lanjutkan. huwa fil mirhadu Fil mirhadu atau fil mirhado? mirhadi. Oh, kenapa bi? Afwan Ustaz. Kenapa bi? Karena didahului oleh huruf jar. Karena diawali huruf jar. Ahsanti. Ingat, kalau ada huruf jar setelahnya pasti majrur, tandanya kasroh. Huwa fil mirhadi. Aina Yasirun? Huwa fil mirhadi. Yasirun di sini nama orang. Yasirun. Aina Yasirun? Huwa fil mirhadi. Ahsanti. Fatahullah alaik. Kita lanjutkan Ibu Yayah Rohiyah. Tafadhali. Ibu Yayah Rohiyah. Tafadhali. Asy-syamsu wal qamaru fi sama Fi sama i. Karena ada al yang tidak boleh tanwin. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Ahsanti. Fatahullah alaik. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Masih bingung enggak, Om? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak, Om ya. Baik. Hati-hati kalau misalkan ada huruf jar pasti setelahnya majrur, kasroh tandanya. Kita lanjutkan di sana bacanya. Kira-kira bacanya apa, Om? Masih satu ini kita baca sama-sama. Di sana kira-kira bacanya apa? Man fil fasli. Man fil fasli. Man fil fasli. Ahsantunna. Fatahullah alaikumna. Hal min soal. Ada pertanyaan tentang tamrin 3 ini, Om? Laisa hunaka soal? La yujad soal? La yujad. Nastamir ila at-tamrin qahla. Di sini kita ada di sana ada beberapa contoh perbandingan al-alam al-mudzakkar, ismul alam al-mudzakkar wal alam al-muannas. Kita baca dulu Ibu-ibu ya. Kita baca seperti biasa, ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karrirna ba'di. Muhammadun. Marratan ukhra. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Kalau kita perhatikan, ini semuanya nama-nama atau al-alam al-mudzakkar atau muannas, nama-nama laki-laki atau perempuan, ibu-ibu. Semuanya mudzakkar, semuanya laki-laki, semuanya mudzakkar untuk bagian kolom yang pertama ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke bagian selanjutnya. Kita baca Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Ahsantunna. Sedangkan ini kolom yang kedua ini semuanya mudzakkar atau muannas? Laki-laki atau perempuan? Semuanya muannas. Perempuan semuanya muannas. Kita lihat perbedaannya. Kira-kira apa Ibu? Perbedaannya antara yang mudzakkar dan muannas. Perbedaannya apa? Perbedaannya tanwin pada al-asma al-mudzakkar, pada nama-nama mudzakkar semuanya diakhiri tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun dan seterusnya. Sedangkan pada al-alam al-muannas, asmaul alam al-muannas di sini tidak ada yang diakhiri tanwin. Ya atau iya?
Semuanya Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu. Karena semuanya di sini adalah al-alam al-mu'annas, nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Kan gitu itu ya. Baik. Insya Allah nggak bingung ya, ini sudah kita singgung kemarin. Insya Allah Ustaz. Sekarang kita coba latihan kembali. Di sini kita baca dua-dua biar tahu perbandingannya. Kita baca dua-dua Om ya. Nanti ini perintahnya sama seperti tadi. Iqra waktu ma'adab di awakhiril kalimat. Kita kembali ke Bu Anita Rifai. Tafadhali. Dua-dua Om jawab. Hanya dari Hamidun. Hamidun. Jayyid. Thumma Zainabu. Ahsanti. Hamidun dan Zainabu. Zainabu tidak boleh tanwin. Fatahallah alaik. Ba'andak Ibu Dewi Ilahudi. Tafadhali Ibu Dewi. Aminatu. Aminatu. Ammarun. 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 Ada tanwinnya ya, nama mudzakkar. Baik. Biar dihilangkan atasnya, biar nggak nyontek. Kita lanjutkan. Dita Nur Fadilah. Tafadhali. Dita Nur Fadilah. Sa'idun. Sa'idun. Fatimatu. Ahsanti. Sa'idun wa Fatimatu. Ahsanti. Allah alaik. Ba'daha Ibu Adita Anggraini. Tafadhali. Maryamu. Aliyun. Ahsanti. Maryamu Aliyun. Jayyid. Ahsanti. Ba'daha Ibu Erniwati. Tafadhali. Khalidun. Abdasun. Ini semuanya tanwin karena semuanya mudzakkar. Baik, ahsanti. Ba'daha Fadilah Nur Mu'adifah. Aisyatu Muhammad. Aisyatu Muhammadun. Ahsanti. Aisyatu Muhammadun. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Heriwati Aman. Tafadhali. Terakhir ini. Safiyatu. Khadijatu. Sama-sama muannas, maka tidak boleh tanwin semuanya. Baik, insyaallah nggak ada kendala kan di sini? Baik. Kalau tidak ada kendala, kita lanjutkan di sini di bagian kedua di bab ini. Kita baca lagi. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Karrirna ba'di. Al-baitu. Al-baitu. Minal baiti. Jayyid. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ahsantunna. Ini masih contoh mengenai harful jar. Kalau tadi sebelum-sebelumnya, di tanwin sebelumnya itu kita baru membaca atau menemukan 2 huruf jar saja, fi dan ala. Di sini baru muncul latihan min dan ila. Begitu Ibu ya. Pengaruhnya sama yaitu menjadikan isim setelahnya majrur. Makanya di sini minal baiti. Aslinya al-baitu jadi minal baiti. Al-masjidu juga berubah menjadi ilal masjidi karena ada ila sebelumnya. Begitu Ibu ya. Insyaallah nggak bingung ya. Baik. Kita lanjutkan, kita baca lagi. Di sini ada hiwar. Apa makna hiwar? Hiwar itu apa? Percakapan. Percakapan itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Conversation. Baik. Hiwar atau al-muhadatsah. Sebagian juga bilangnya al-muhadatsah atau al-hiwar. Nah, naqra. Min aina anta? Min aina anta? Marratan ukhra. Min aina anta? Ini biasanya kalau kita masih belajar tidak masalah kita lengkapi membacanya min aina anta. Tapi biasanya kalau kita mendengar percakapan orang Arab langsung itu biasanya
huruf terakhirnya tidak dibaca harokatnya. Min aina ant. Min aina ant. Seperti itu biasanya. Begitu ya. Nanti tapi untuk awal-awal seperti ini kita lengkapi harokatnya. Kita lanjutkan. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Mana ana minal yabani? Saya dari Jepang. Dari Jepang. Baik, ahsantum. Jadi dua kalimat ini, min aina anta dan ana minal yaban, ini adalah contoh penerapan pertama di sini min aina. Contoh penerapan istifham min aina gitu kan ya. Sedangkan yang kedua di sini adalah contoh penerapan min yang menjadikan isim setelahnya majrur. Kita lanjutkan. Nastamir. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Marratan ukhra. Sekali lagi. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Marratan ukhra. Huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Minas Sini. Kenapa kok dibacanya minas Sini? Sebelumnya temunya dua sukun. Enggak, maksud saya kenapa kasroh? Sebelumnya min. Ada huruf jar. Karena harful jar min. Jadi bacanya minas Sini. Huwa minas Sini, bukan minas sono. Huwa minas Sini. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Marratan afan, nastamir ila ba'dah. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Baik. Huwa minal Hindi, ma makna? Dia Dari India. Iya, ahsantunna. Iya. Jayyid. Itu kan. Kita lanjutkan. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja, ma makna kharaja? Keluar. Jayyid. Sudah keluar. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Ma makna dhahaba ila al-mudiri? Dia ahsantunna. Dia pergi ke kepala sekolah atau direktur. Nastamir. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Ma makna? Wa aina dhahaba Aliyun? Dan di mana? Pergi kemana? Dan kemana? Ali pergi. Kemana Ali pergi? Boleh seperti itu atau dibalik juga boleh. Bahasa kita agak fleksibel untuk ini. Kemana Ali pergi? Kemana perginya Ali? Iya. Dan kemana Ali pergi? Ali pergi kemana? Dibalik-balik bisa bahasa kita. Iya. Kita lanjutkan. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Baik. Ma makna al-mirhad? Toilet. Toilet. Itu mirhad itu bukan toilet, tapi apa ya? Kloset seperti ini, kloset. Mirhad. Kloset. Jadi kalau mau BAB biasanya ilal mirhad. Begitu ya? Iya. Kalau hammam. Yes. Kalau hammam itu biasanya buat buang air kecil. Klosetnya. Oh iya. Enggak ada kloset. Baik. Gitu. Baik, Ustaz. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Ustaz, mau tanya. Tafadhali. Kalau di bahasa Arab itu sistemnya SPO gitu nggak sih Ustaz? Soalnya kan ini saya lihat di susunan kalimatnya agak beda-beda gitu, menyesuaikan sama bahasa kita gitu sih Ustaz. Begini Om, berbeda dengan susunan bahasa Arabnya sendiri dengan terjemah. Kalau terjemah itu kan tidak bisa kita menerjemahkan harfiah huruf per huruf kan. Jadi harus disesuaikan dengan bahasa kita. Di bahasa kita bagaimana gitu.
Tapi kalau di dalam bahasa Arab, susunan kata di dalam bahasa Arab itu urutannya bukan SPO. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Jadi susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada ism dan fi'liyah. Ibu-ibu masih ingat yang punya? Ism itu maksudnya apa ism? Kata benda. Secara umum kita sebutkan nggak masalah kata benda. Kalau fi'lun disebut Kata kerja. kata kerja. Kata kerja fi'lun. Jadi berdasarkan ini juga jumlah atau susunan kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Ismiyah itu yang diawali ism, fi'liyah itu yang diawali fi'lun. Nanti insya Allah akan kita bahas untuk yang semester 1 ini, nanti baru kita mengenal jumlah ismiyah saja. Nanti di semester 3 baru kita akan dijelaskan jumlah fi'liyah yang menggunakan kata kerja. Kalau yang ismiyah itu tidak menggunakan kata kerja kebanyakan. Tapi kalau yang fi'liyah itu menggunakan kata kerja. Begitu, Om ya? Nah, Ustaz. Kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan, Om? Ada soal? Wah, la yujad. Baik, nastamir. Kita kembali ke tamarin. At-tamrinul awal. Ujib 'anil as'ilatil atiyah. Baik. Sebelumnya ini diperhatikan betul-betul Om ya. Di sini karena tamrin yang pertama tadi, itu pertanyaan seputar ini. Nanti ada yang pertanyaan yang kaitannya dengan ini. Baik. Kita ke tamrin awal. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tadi terakhir yang menjawab siapa, Om? Saya lupa, Om. Saya Ustadz Nindya. Oh, Mbak Nindya Taufik. Taib. Berarti sekarang Ibu Nini Dewi Handayani. Tafadhali, Om. Ibu Nini. Min aina anti? Taib. Saya tanya langsung ini kepada Bu Nini. Min aina anti? Bu Nini kira-kira jawabnya bagaimana? Halo? Ini ya. Ini yang terkait tadi atau enggak, Ustaz? Enggak. Kalau ini enggak. enggak ada karena ini pertanyaan langsung anti kira. Min aina anti? Kira-kira Bu Nini jawabnya gimana? Ana minal fasli. Ana minal fasli. Kalau tanya daerah misalkan, min aina anti? Ana minal Jakarta. Min Jakarta. Jakarta nggak ada al-nya, ya? Ana. Oh ya. Jakarta. Ahsanti. Jadi jawabnya seperti itu. Kalau ditanya min aina anti? Ana min Jakarta. Ini di hiwar ini, Om. Masalah. Kita lanjutkan. As-su'al tsani. Ibu Nurilah Asfin, tafadhali. Anti minal Filippin? Anti minal Filippini? La. Ana mina Dahran. Ad-Dahran. Baik. La, ana minad Dahlah. Ad-Dahran. Apa, Om? Minad Ad-Dahran. Dahran. Baik. Ya. Dahran. Ana minad Dahran. Baik. Ahsanti. Fatallah alaik. Seperti itu, ya. La, ana min. Jawabnya seperti itu. Kalau misalkan dari Filipina, berarti jawabnya na'am. Na'am, ana minal Filippini. Tapi kalau tidak dari Filipina, jawabnya la. Karena ini kan a, Om ya. Jawabannya bisa na'am atau la. La, ana min. Ahsan. Bingung, Om ya, insya Allah. Kita lanjutkan. Ibu Siti Khadijah. As-su'alu tsalis. Man minasini? Ini baru ada kaitannya dengan hiwar tadi. Siapa kira-kira yang dari sin tadi, Om? Man minasini, bukan yang minasono. Man minasini. Jawab. Muhammad minasini. Masa Muhammad tadi, Om? Nah, tadi hiwar di hiwar tadi siapa, Om? Oh, hiwar yang tadi ya.
Oh, betul. Tadi siapa ya? Tadi siapa? Barusan saya mengusulkan. Amarun. Ammar ya? Ah, betul sekali. Coba dijawab lagi, Om. Man minasri ini? Man minasini. Ammarun minasini. Nanti Ammarun minasini. Fatahullah alaik. Begitu ya. Jadi ini sudah mulai terkait dengan hiwar. Iya. Ba'daha Ibu Sri Sukani. As-su'alur rabi' min aina Hamidun? Hamid dari mana, Om? Tadi di hiwar tadi. Min aina Hamidun? Hamidun minal Hindi. Hamidun minal Hindi. Ahsanti. Hamidun minal Hindi bisa pakai namanya disebutkan Hamidun minal Hindi, bisa juga pakai kata ganti huwa minal Hindi. Ahsanti. Fadhallah alaik. Kita lanjutkan. Ibu Titi Rahmawati lam tahadur. Ibu Titi Surjawati, tafadhali. As-su'alul khamis, aina dhahaba Abbasun? Ibu Titi, tafadhali. Aina zahaba Abbasun? Naam, al-jawab. Eh, Abbas tadi pergi kemana? Di hiwar tadi. Sebentar Ustaz. Ada bocorannya? Mudiri. Ah, Mudiri. ilal mudiri. Kira-kira il- jawab yang lengkap bagaimana? Dhahaba? Zahaba Abbasun ilal mudiri. Ahsanti, fatahullah alaik. Dhahaba Abbasun ilal mudiri atau dhahaba ilal mudiri begitu saja tidak masalah. Karena subjeknya atau fa'ilnya itu sudah terkandung pada dhahaba. Dhahaba ilal mudiri. Ahsanti. Kita lanjutkan. Ibu Wahyuni, tafadhali. As-su'alu sadis, adhahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali tadi ke kepala sekolah? Ibu Wahyuni, tafadhali. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Jawabnya. Ali kemana ya? Ali yang paling terakhir tadi, Om. Ali apa tadi ya? Toilet tadi. Ali ke toilet. Apa, Om tadi? Mirhab. Huwa fi mirhadi. Di dalam kloset. Baik, begini Om, jika ada pertanyaan, nggak masalah, nggak masalah. Jika ada pertanyaan, perhatikan baik-baik bentuk pertanyaannya menggunakan ism istifham apa, pakai istifham apa. Ini harf A. Dan cara menjawabnya bagaimana? Kalau A, itu bagaimana kemarin Om? Naam Ustaz, naam. Naam atau la huwa ila ila apa tadi? Apa tadi? Mirhadi. Ilal mirhadi. La dhahaba ilal mirhadi. La dhahaba Aliyun ilal mirhadi. Baik gitu ya. La dhahaba ilal mirhadi. Jadi kita perhatikan di sini kalau A berarti antara na'am atau la kan gitu ya. Kalau tidak berarti kita jawab dulu la, baru yang betul bagaimana? Dia pergi ke mana? Dhahaba ilal mirhadi. Gitu, mirhadi. Ya? Bingung nggak Om? Iya, Ustaz. Ya apa? Ya bingung apa? La dhahaba ilal mirhadi. La dhahaba ilal mirhadi. Gitu Om ya. Baik, semoga Allah berikan kemudahan. Hal min soal, alaysa hunaka soal, nastamir ila at-tamrin atsani. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Di sini masih banyak sekali latihan membaca kita. Kita coba lanjutkan ke Wilda Handayani. Apa? Wilda Iqra'i. Kita coba baca juga dua-dua. Tafadhali Hilda, afan. Wilda. Al-ghurfatu minal ghurfati.
Minal ghurfati, ahsanti. Minal ghurfati, karena ada min sebelumnya. Allah alaik. Ba'andaha Ibu Yayah Rohiyah. Ibu Yayah. Ya. Ya, Tafadhali. Ustaz. Iqra'i. Minal hamami. Naam. Ada tasdidnya Om ya? Minal hammami. Minal hammami. Naam. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Ini tadi. Al-mirhadu. Jayid, ahsanti. Kembali ke Ibu Anita Rifai. Tafadhali. Kita jawab 2 juga. Ya. Bentar. Sebentar, Ustaz. Tafadhali. Ilal mirhabi. Jayid. Al-yabanu. Ahsanti. Ilal mirhadi al-yabanu. Fatahallahu alaik. Benar nggak Ustaz? Betul. Oh, iya. Betul. Nggak bingung Om ya, insyaallah. Allah. Al-yabanu. Ba'andaha Ibu Dewi Ilahude. Ustaz. Tafadhali. Apa ya? Apa ya Om? Katanya ya. Yang di bab ini tadi. Ini nama negara. Ini bocoran. Negara. Apa Om? Al-Filipina. Yang jelas Om. Al-Filipini. Jangan ragu Om. Al-Filipinu. Ahsanti. Wa min. Minal hindi. Minal hindi. Al-Filipino. Ini kan kosakata yang kita hafal di bab 4. Al-Filipino. Minal hindi. Gitu ya. Tayyib, ahsanti. Allah alaik. Terakhir ini apa bacanya Ibu-ibu? Ilasini. Ini. Bukan sana, ya. Ini. Tayyib. Ahsantun. Seperti itu. Kalau harokat lengkapnya seperti itu, jika ibu-ibu mau mengharokati yang di buku. Baik. Hal min soal. Jika la yujad soal nastamir. Di sini masih latihan membaca. Iqra waktub. Iqra. Baik, tafadhali. Ada pertanyaan, Om? Ya. Ustaz, yang tadi itu, yang nomor 1, itu kapan kita cuma bertanyanya, menjawabnya pakai min saja atau nyambung jadi minal? Soalnya yang tadi Ana min Jakarta ya, kalau nggak salah nggak pakai minal Jakarta. Nah, itu kenapa Ustaz? Itu kenapa? Karena memang sebagian nama daerah itu tidak ada al-nya. Yang tidak ada al-nya jangan ditambah al. Yang ada al-nya jangan dihilangkan al-nya. Itu untuk nama daerah Om ya. Kalau nama daerah seperti itu. Al-Filipino ini ada al-nya. Asinu ada al-nya. Al-Yabanu juga ada al-nya. Tapi kalau misalkan sebagian negara yang lain tidak ada al-nya, Indonesia. Iya. Itu beda-beda berarti Ustadz ya? Betul. Jadi yang ada al-nya tetap harus ada al-nya. Yang tidak ada al-nya jangan ditambah al. Nama daerah, nama kota juga Jakarta, Surabaya, itu kan kebanyakan nggak ada al. Iya. Jadi berarti kita mesti tahu dulu ya Ustadz. Betul. Kita baru dikenalin dulu, baru kita tahu gitu ya. Misalkan Arya ada al, jangan dihilangkan. Misalkan seperti itu. Oh iya. Iya. Oh ya salah. Nulis ini minggu lalu berarti. Baik. Ada pertanyaan lagi Om? Min Jakarta. Ya. Min Jakarta. Tidak ada pertanyaan lagi? Nastamir. At-tamrin tsalits. Lanjutkan tadi terakhir Ibu Dewi, selanjutnya berarti Dita Nurfadilah. Tafadhali iqra'i.
Min aina Fatimatu? Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Ahsanti. Hiya minal Hindi. Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Fatah Allah alaik. Ba'daha Ibu Adita Anggraini, tafadhali. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Nanti kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ini yang mungkin nanti akan kita bahas juga di Al-Wajib Al-Manzili kemarin, PR kemarin. Itu soal yang terakhir kan bentuknya mirip seperti ini kan, Om? Mirip. Tapi mungkin fi'lunnya hanya satu saja, dhahaba saja. Ini ada dua fi'il. Ya. Yang pertama min, yang kedua ila. Jadi kita bahas insyaallah. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ahsan. Selanjutnya Ibu Arniwati, tafadhali. Dhahaba at-tajiru ila ad-dukkani. Ila ad-dukkani. Ahsanti. Dhahaba at-tajiru ila ad-dukkani. Ahsanti. Fatahullah alaik. Kita lanjutkan Fadilah Nur Mu'arifah. Tafadhali. Kharaja. Salah. Benar. Betul ya? Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ila hammami. Ahsanti. Hammami. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Jayid. Ba'd. Ibu Herawati Aman, tafadhali. Man kharaja minal fasli. Ahsanti. Man kharaja minal fasli. Begitu, Om. Jadi insya Allah kalau seperti ini sudah tidak bingung, Om, ya. Ini kapan dibaca man, kapan dibaca min, gitu, Om, ya. Iya. Man kharaja minal fasli. Gak mungkin dibadikan min kharaja man al fasli kan gitu kan. Gak mungkin. Man kharaja minal fasli. Tayyib. Ahsanti. Ba'daha Ibu Indah Monadiana, tafadhali. Madrasah. Silakan. Tafadhali. Ibu Indah. Bu Indah sebetulnya sudah tidak ada di Kayak tadi keluar deh, bukan. gitu. Baik, kita lanjutkan seperti ke Ibu Kurnia Irawati. Tafadhali. Ibu Kurnia, baik, hamil. Kharaja at-talibu Langsung minal saja. Kharajat talibu. Kharajat talibu minal madrasati wa zahabu ilal Wazahabu atau wazahabi? Wazahabi ila suq. Ada, Om. Wazahabi ada nggak? Nggak ada. Zahabu atau zahabi? Zahabu. Di kamus kita menghafalnya zahabu atau zahabi? Zahaba ya. Ini fi'lun, ya, kata kerja. Dan fi'lun madhi, kata kerja lampau. Kata kerja lampau itu selalu harokatnya tidak bisa berubah seperti itu. Fathah, zahaba. Tayyib. Sekali lagi, Om, dicoba lagi, Om. Kharajat talibu minal madrasati wa zahaba ilal suqi. Wa zahaba ila suqi. Syamsiyah. Kharajat talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Ahsanti. Lanjutkan ke Ibu Lia Suslia. Tafadhali. Akhirin. Ustaz. Naam, tafadhali. Khadijatu minas sini. Berikutnya sebentar. Nggak
kelihatan ini belum kecil. Wa Khalidin Khalidan wa Khalidun minal yabanu. Yabanu atau Yabana atau Yabani. Oh, astagfirullah ya. Ya, Ustaz. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Minal Yabani. Nih. Nanti. Khadijatu. Karena ini mu'annas sama ya. Khadijatu tidak boleh tanwin. Minas sini. Majhur karena ada harful jar sebelumnya. Wa Khalidun. Ini mudzakar. Kata tanwin. Minal yabani. Majrur juga karena ada min sebelumnya. Ahsant. Fatahna alaik. Nah, Ustaz. Syukran jazakallah khair. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Baik. Ini PR kemarin. Al-wajib al-manzili. Alhamdulillah ini kebanyakan yang sudah saya koreksi itu tidak ada kendala. Yang mungkin yang masih banyak yang itu di sini. Tapi coba kita jawab dulu satu-satu. Pertama, as-su'alul awal al-kitabu nuqtah al-maktabi. Kira-kira isinya apa Ibu? Al-kitabu Halal. Al-kitab al-maktabi. Jayid. As-su'alu tsani at-talibu nuqtah al-fasl. Kira-kira apa? Fi. At-talibu fil fasli. Ahsantunna. Mudah ini masih. Itu Naam. Keju. Saya kira sama saya. As-su'al tsalits, dhahaba Hamidun nuqtah al-jami'ah. Mal jawab? Ila. Dhahaba Hamidun ila al-jami'ati. Mudah juga. As-su'al ar-rabi' kharaja al-mudiru nuqtah al-madrasati. Al-jawab? Min. Kharaja al-mudiru min al-madrasati. Nah, sekarang as-su'alul khamis. Ini double ini, titik-titiknya. Dhahaba Muhammadun nuqtah as-sini nuqtah al-yabani. Tidak. Jadi ini perintahnya hanya mengisi bagian yang kosong dengan huruf jar saja, ya. Huruf jar saja, tidak perlu ditambahkan kata yang lain, misalkan ditambah wa dhahaba, tidak. Jadi langsung diisi dengan huruf jar. Nah, ini kira-kira cocoknya yang pertama apa Ibu? Dhahaba Muhammadun Minasini. Berarti setelahnya Yabani. Saya tadi menemukan beberapa, nggak hanya satu dua, itu kalau menjawabnya ila dulu. Dhahaba Muhammadun ila sini minal yabani. Kira-kira lebih cocok yang mana Ibu-ibu? Dari Min dulu. Ibu-ibu ya. Min dulu baru ila kan itu. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia pun sepertinya kalau kita terjemahkan juga lebih cocok seperti itu misalnya. Khalid pergi dari Jakarta ke Bandung. Iya. Kalau misalkan yang kedua, Khalid pergi ke Bandung dari Jakarta. Kira-kira lebih cocok yang mana? Pertama atau kedua? Pertama kan Ibu-ibu ya. Jadi lebih cocoknya min dulu baru ila. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yaban. Begitu Ibu-ibu ya. Hal min soal? La yujad. Baik. Nah, di sini sudah selesai alhamdulillah. Sana ada beberapa al-kalimatul jadidah. Ada beberapa kata baru dan ini alhamdulillah sudah ada di kamus dan sudah dihafal Ibu-ibu semuanya. Baik. Hal min soal sebelum kita lanjutkan. Tidak ada Ibu-ibu. Alhamdulillah ini kita sudah menyelesaikan bab 4. Insya Allah pekan depan kita akan masuk ke bab 5. Iya. PR-nya apa? Kok nggak ada yang tanya, Om? Untuk tugas hafalan,
yang belum menghafal bab 5, karena kan kemarin saya sudah membolehkan hafalan bab 5, dan alhamdulillah sebagian sudah setor hafalan bab 5. Saya belum. Untuk yang belum berarti tugas pekan ini adalah menghafal kosakata bab 5. Ya. Menghafal kosakata bab 5. Coba lihat kosakata bab 5. Baik. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Al-mufradat, di sana ada 18 mufradat. Ya, maknanya wahai, hunaka, di sana haqibatun, tahta, di bawah, ismun. Saya ingatkan lagi, ibu-ibu mungkin nanti kalau misalkan membaca, ini hamzah wasol, ya. Ismun itu huruf yang pertama adalah hamzah wasol. Jadi hamzah wasol yang mengawali ism, itu kata benda, itu selalu dibaca kasroh. Jadi ismun. Demikian juga dengan yang kosakata ke-8 itu bacanya ibnun. Jangan sampai dibaca asmun atau adnun. Yang sudah seperti itu tidak masalah, untuk kedepannya diperbaiki. Jadi ismun, al-bintun, sayyaratun, ibnun, al-madinatu, handisun, mughlaqun, ammun bacanya ammun. Pakai fathah. Sadun, syari'un, ustadzun, syaikhun, doktorun, al-mayoratu. Doktor, apa makna doktor? Doktor. S3 ya. Doktor, betul sekali. Doktor, S3. Bukan dokter. Kalau dokter, tabibun. Tabibun. Kalau doktor, ad-doktor. Ad-doktor. Gitu kan? Lalu di sana di halaman setelahnya masih ada al-asalib. Al-asalib. Ya Khalidu. Baik, kita coba baca sama-sama ibu-ibu. Karirna ba'di. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Baik, di sana kita perhatikan tanpa tanwin. Kita baca lagi. Ya Khalidu. Ya Khalidu. As-sayyaratu hunaka. Hunaka. Ma makna hunaka tadi? Di sana. Kalau tadi, kalau yang di atas sudah ada. Hunaka, di sana. Kalau di sini apa? Huna. Kalau biasanya kan anak-anak tuh TK itu, huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Kan gitu. Itu lagu anak-anak TK. Sana senang, di sini senang. Betul sekali. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Oh. Kita lanjutkan. Qalamu man hadha ya Aliyu. Qalamu man hadha ya Aliyun. Hati-hati di sini. Ya Aliyu. Tanpa tanwin juga ibu-ibu. Ya, oh iya. Ya Ali. Kenapa kok bisa demikian? Insya Allah kita bahas pekan depan. Jadi di sana tidak ada tanwin, ya. Ini padahal nama laki-laki padahal. Tadi kan tanwin semuanya. Kok di sini nggak tanwin? Insya Allah kita bahas pekan depan. Baik, Ustaz. Hadza qalamul mudarrisi. Santun. Baik. Itu al-mufradat wal asalib yang kita hafal pekan ini insya Allah. Ustaz, misalnya yang sudah hafal bagaimana? Kalau misalkan mau melanjutkan ke hafalan bab 6 boleh tidak? Boleh. Daripada nanti numpuk-numpuk di akhir. Ini bab 6 lumayan ada 24 kosakata. Boleh dihafal, boleh dicicil. Baik. Begitu ya Ibu ya. Yang sudah bab 5 boleh menghafal bab 6, tapi yang bab 5 belum hafalan silakan dihafal terlebih dahulu. Untuk tugas tulis bagaimana? Kan tadi sudah kita kerjakan semuanya. Iya. Ya, baik. Untuk tugas tulis, silahkan mencari masing-masing satu contoh dari penerapan huruf jar yang kita pelajari tadi, yaitu fi, ala, min, dan ila. Silahkan cari masing-masing satu contoh di dalam mushaf. Di dalam Al-Quran. Betul ya? Cari penerapan
contoh penerapan fi, ala, min, dan ila, masing-masing satu contoh di dalam Al-Quran. Begitu Om ya? Bingung nggak Om maksud saya? Iya. Iya. Enggak. Menggunakan 4 huruf itu tadi ya. Ya, betul. Jadi contoh penerapan fi, ala, min, dan ila di dalam Al-Quran kira-kira contohnya bagaimana saja, apa saja, gitu Om ya? Ditulis ayatnya nanti. Begitu Om ya? Iya. Bingung nggak Om? Masih bingung Om? Ustaz, paham Ustaz. Nggak, Om, ya? Oh, iya. Jadi PR-nya itu tadi. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, Enggak. Kayak mantunya Benny ya. Kayak mantunya Benny ya. Ya. Awal 5 ini. 9:30 ya. Tapi saya misalkan izin bercerita satu aja, boleh? Ya namanya. Sebelum kita tutup. Silakan. Izin bercerita sedikit boleh? Halo? Boleh Ustaz. Kalau nggak boleh langsung saya tutup ini. Boleh Ustaz. Ya. Jadi Fadol begini. Ustaz. Begini, Hera. Dengar. Begini, Om. Dulu ketika di awal pertemuan, ketika pengarahan dan pengenalan program serta sistem belajar kita, saya sempat menyampaikan beberapa andap atau beberapa kiat penuntut ilmu agar kita mudah dalam belajar umum sebenarnya, tapi kita konteksnya di sini belajar bahasa Arab. Bagaimana supaya kita mudah dalam belajar bahasa Arab? Dan di sana dulu kita menyebutkan ada beberapa, ada 6 hal yang seperti disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Masih ingat ya Ibu ya? Dan yang terakhir di sana dulu adalah tulu zaman, yaitu waktu yang panjang. Dan dulu saya sebutkan bahwasanya pada poin itu sebenarnya terkandung 2 hal juga, yaitu sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah. 2 hal itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari penuntut ilmu. Orang belajar harus punya 2 hal itu, sabar dan istiqomah. Tanpa keduanya, jangan berharap kita bisa belajar dengan baik. Di sini ada sedikit cerita tentang kesabaran para ulama. Dulu di sekitar tahun 400-an Hijriah. Sekitar tahun 400-an Hijriah di daerah Cordoba ada seorang ulama yang bernama Harun, Abu Nasr Harun. Tapi beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Jandal Al-Qurtubi. Ibnu Jandal di dalam biografi beliau, dalam biografi beliau dinukilkan, beliau suatu ketika pernah bercerita. Ibnu Jandal bercerita, kunna nakhtalifu ila Abi Ali Al-Qadi Al-Baghdadi rahimahullah waqta imla'ihi an-nawadira bi Jami'il Zahra fi Qurtubah wa nahnu fi fasli Rabi'. Ibnu Jandal bercerita, kunna nakhtalifu, kami dahulu pernah belajar kepada Abu Ali Al-Qadi Al-Baghdadi. Abu Ali ini berarti gurunya Ibnu Jandal. Dulu kami pernah belajar kepada Abu Ali rahimahullah. Waqta imla'ihin nawadira bi Jami'iz Zahra. Ketika itu beliau mengajar An-Nawadir, kitab An-Nawadir di Masjid Jami' Zahra di daerah Cordoba. Wa nahnu fi fasli Rabi', dan ketika itu kita berada di musim semi. Beliau melanjutkan, fa bainama ana dhata yawmin fi ba'd at-tariq idh akhadhatni sahabatun fama wasaltu ila majlisihi rahimahullahu illa
faqad ibtallat thiyabi kulluha. Ketika dalam perjalanan menuju tempat beliau mengajar, yaitu Masjid Jami' Zahra tadi, idh akhadatni sahabatun, tiba-tiba hujan mengguyurku. Tiba-tiba hujan lebat mengguyurku. Fama wasaltu ila majlisihi rahimahullah illa waqad ibtallat thiyabi kulluha. Dan aku sampai di majelis beliau, di tempat beliau mengajar, bajuku basah kuyup semua. Wa hawalai Abi Aliyin a'lamu ahli Qurtubah. Dan di sekitar, di sekeliling Abu Ali, untuk gurunya tadi, di sekitar atau dikelilingi di sekelilingnya Abu Ali ada a'lamu ahli Qurtubah, yaitu orang-orang terpandang di Cordoba tadi. Jadi orang-orang besar, ada ulama, ada pejabat di sekeliling Abu Ali. Lalu dilanjutkan lagi, fa'amaroni bidunuwi minhu. Maka Abu Ali, gurunya tadi, menyuruhku untuk menyingkir. Supaya, kenapa? Supaya ini kan di sini banyak orang penting gitu kan. Ya, masa basah kuyup seperti itu datang ke tempatnya orang-orang seperti itu kan nggak pantas. Akhirnya gurunya bilang, coba bersihkan dulu dirimu, menyingkir dulu sana. Faqala li, dan gurunya tadi juga seraya mengikutinya dan berkata, mahlan ya Aba Nasr, sabar, sabar wahai Abu Nasr, sabar wahai Ibnul Jandal, sabar. La ta'saf ala ma 'arada lak, jangan mengeluh atas apa yang menimpamu. Fadha syai'un yatmahillu anka bisur'atin bithiyabin ghairiha tubaddiluha. Hal ini, hal yang menimpamu ini, yatmahillu anka bisur'ah, akan hilang darimu dengan seketika, bithiyabin ghairiha tubaddiluha, dengan cara mengganti bajumu. Dengan cara mengganti baju. Itu sudah selesai, sudah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada bekasnya lagi. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam mengeluh. Waqala Abu Ali. Setelah itu Abu Ali, gurunya tadi, melanjutkan cerita. Bercerita akhirnya. Qad 'aradani ma abqa bi jismi nuduban tadkhulu ma'iya al-qabr. Gurunya tadi bilang, telah membekas di diriku, telah membekas pada tubuhku sesuatu yang tidak akan hilang sampai aku masuk ke dalam kubur. Sampai aku mati tidak akan hilang bekas itu. Telah membekas di dalam tubuhku, bekas yang tidak bisa hilang sampai aku mati. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Ana kuntu akhtalifu ila bani Mujahidin rahimahullah. Dulu ketika aku masih masa-masa belajar, aku belajar kepada Ibnu Mujahid rahimahullah. Ibnu Mujahid, ulama pada zaman beliau. Ibnu Mujahid. Fadzalatu ilaihi, ay dhahabtu ilaihi min akhiril laili qabla al-fajri li'ataqarraba minhu. Maka Abu Ali, gurunya tadi, aku pergi menuju tempatnya mengajar min akhiril laili qabla al-fajri, di akhir malam sebelum terbit fajar, sebelum subuh aku pergi menuju tempatnya belajar. Li'ataqarraba minhu, dengan harapan aku bisa duduk di dekatnya. Kan biasanya kan kalau di majelis ilmu kan begitu Ibu ya. Kalau semakin dekat duduk kita dengan syekh, itu kan biasanya semakin jelas dan semakin mudah faham, semakin barokah juga. Tapi apa yang terjadi? Abu Ali melanjutkan ceritanya. Falamma intahaitu ila ad-darbi alladhi kuntu akhruju minhu ila majlisihi, alfaituhu mughlaqan wa asra alayya fathuhu. Namun ketika aku sampai di langkah terakhir, di tempat terakhir yang bisa aku capai, di tempatnya beliau mengajar, alfaituhu mughlaqan, ternyata
tempat beliau mengajar itu mughlaq. Ma makna mughlaq? Tutup. Tertutup, sudah terkunci. Mughlaq, sudah terkunci rapat, sudah tertutup rapat. Wa asra alayya fathuhu. Dan susah sekali bagiku untuk membukanya. Saking penuhnya murid-murid beliau di dalam, sampai didorong pintunya itu nggak bisa terbuka. Faqultu, maka Abu Ali, gurunya ini tadi, gurunya Ibnu Jandal berkata, yang sampai di tempatnya Ibnu Mujahid, beliau berkata pada diri beliau sendiri, Subhanallah, ubakkiru hadzal bukura wa ughlabu 'ala al-qurbi minhu. Subhanallah, ubakkiru hadzal bukur. Aku berangkat sepagi ini, wa ughlabu 'ala al-qurbi minhu, dan aku tidak bisa duduk dekat dengan beliau. Lalu, apa yang dilakukan oleh Abu Ali? Fanadhartu ila sarabin ay hafirin tahta al-ardi bijanbi ad-dari faqtahamtuhu. Maka ketika itu aku melihat di samping bangunan tersebut ada saluran, ada lubang seperti saluran air. Ada lubang. Faqtahamtuhu, maka aku berusaha masuk melalui lubang tersebut. Aku berusaha masuk melalui lubang tersebut. Falamma tawassattuhu dhaqa bi wa lam aqdir 'ala al-khuruji wala 'ala an-nuhudi. Namun ketika aku sampai di tengah, dhaqa bi, ternyata lubangnya semakin menyempit. Wa lam aqdir 'ala al-khuruji wala 'ala an-nuhud, dan sehingga aku tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Faqtahamtuhu ashadda iqtihamin. Lalu aku memaksakan diri terus mendorong dan maju. Faqtahamtuhu ashadda iqtihamin, terus memaksakan diri untuk terus maju. Hatta nafadtu ba'da an takharraqat thiyabi wa athara as-sarabu fi lahmi hatta inkashafa al-'azm. Sampai akhirnya aku bisa melalui lubang itu setelah sobek-sobek bajuku dan tercabik-cabik dagingku. Bahkan beliau mengatakan hatta inkashafa al-'azm, sampai nampak tulang belulangku. Wa manallahu 'alayya bil khuruj, dan akhirnya Allah mengizinkanku untuk keluar dari lubang tersebut. Fawafaitu majlis asy-syaikh ala hadhihi al-hal, dan aku menghadiri majelis syekh dalam keadaan seperti itu. Baju sobek-sobek dan tercabik-cabik sampai nampak tulang belulangnya. Fa aina anta mimma aradali. Lalu akhirnya beliau menutup dengan pertanyaan kepada muridnya tadi yang kehujanan tadi. Fa aina anta mimma aradali. Apakah sebanding apa yang menimpamu dengan apa yang menimpaku? Ini adalah salah satu contoh bentuk sabarnya para ulama dalam menuntut ilmu. Semoga Allah selalu memberikan kesabaran kepada kita semua. Memang menuntut ilmu itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Seperti ini, gue bukan malam-malam, mungkin sudah capek seharian ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, dan lain sebagainya. Sabar, sabar. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kekuatan. Dan kita juga harus ingat juga, sesungguhnya al-jaza'u min jinsil amal. Jadi sebesar apa pahala kita itu bergantung juga pada sebesar apa tingkat kesulitan yang kita lalui. Jadi semakin berat cobaannya, itu biasanya pahalanya semakin banyak. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita tutup belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair.